Udah nih. Pasti nanti dimasukin isi teman-teman. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita punya edisi spesial dari konten David Ngajar. Hari ini kita akan membahasnya materi kuliah teman-teman. Kita akan membahas dari UTS Matematika Dasar 1, Departemen Matematika UI, tahun ajaran 2017-2018. Ini ketika saya maba dulu. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Soal yang pertama. 1A, tentukan himpunan penyelesaian dari peridaksamaan seperti ini. Nah, teman-teman kalau bentuk seperti ini, kita perhatikan, di ruas kiri bentuknya akar, hasilnya atau range-nya itu bilangan non-negatif, dan yang di ruas kanan juga sama, bilangan non-negatif. Jadi kalau dari ini, kita bisa kuadratkan langsung kedua ruasnya. Ya. Oke, tapi ada syaratnya yang sebelah sini. Karena dia akar X, jadi perlu kita kasih syarat, yaitu X lebih dari sama dengan 0. Karena dalam akar nggak boleh negatif. Sedangkan untuk yang sebelah sini, sudah definite positif. Oke, kita kuadratkan. Jadinya, X kuadrat plus 3 lebih dari X kuadrat plus 2X plus 1 dikalikan dengan X. Nah, kemudian ini jadi X kuadrat plus 3 lebih dari X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus X. Kemudian kita pindah ruas. Ini jadinya X pangkat 3 plus X kuadrat plus X minus 3 kurang dari 0. Nah, kalau memfaktorkan seperti ini sebenarnya sederhana sekali sih teman-teman. Ini ada X pangkat 3, ada X kuadrat, ada X ya. Jadi kalau kita pengen cari faktornya, kita langsung bisa dapat X-nya sama dengan 1 di sini. Nah, terus untuk mencari faktor lainnya, ya kita bisa pakai aturan Horner ya. Kita cari faktor lainnya. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Jadi faktor lainnya adalah selain X min 1, itu X kuadrat plus 2X plus 3, tandanya kurang dari 0. Ya. Ini nggak perlu kita faktorkan karena di sini sudah definite positif. Jadi tidak ada akar-akar bilangan realnya. Yang perlu kita cek cuma X sama dengan 1. Berarti di sini satunya. Supaya negatif nilainya, berarti X-nya harus kurang dari 1. Ya. Tapi jangan lupa ada syaratnya tadi di domainnya. X lebih dari sama dengan 0. Bulat isi ya. Berarti daerahnya seperti ini. Ya, berarti tentukan himpunan penyelesaiannya. Kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya adalah X elemen bilangan real dengan X-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1. Ini jawaban untuk yang A. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian yang B. Diberikan F yang memetakan dari himpunan bilangan real ke real dan G juga sama dengan Fx sama dengan akar X serta Gx sama dengan 1 min X kuadrat. Pertanyaannya, apakah GOF terdefinisi dari bilangan real ke bilangan real? Kalau iya, carilah rumusan dari GOF dan domainnya itu apa? Ya. Pertama, kalau kita mau mencari bentuk fungsinya, kita perlu tahu domainnya dulu. Jadi yang penting domainnya. Ya. Kalau dari F-nya sendiri, domainnya di sini adalah X lebih dari sama dengan 0. Mirip seperti yang tadi, nomor A. Kalau G-nya 1 min X kuadrat. Ini polinomial. Dia terdefinisi untuk semua bilangan real. Jadi untuk semua bilangan real, dia terdefinisi. Jadi kalau kita pengen cari GOF, domainnya ya kita iris aja. Jadi untuk di sini, setelah kita substitusi, yang sama dengan 1 min X, kita perlu tulis juga domainnya. Domain GOF-nya ini, itu adalah X bilangan real dengan X-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi, apakah terdefinisi? Iya. Domainnya ini, dan rumusannya adalah 1 min X. Jadi jawabannya ini. Oke, soal selanjutnya nomor 2. Hitunglah nilai dari K sehingga fungsi yang H theta ini berbentuk piecewise, continue pada selang min pi per 2 hingga pi per 2.
Nah, kita pengen cek dia kontinu atau enggak. Biasanya teman-teman yang perlu dicek pada fungsi piecewise itu titik perpatahannya sih kalau saya bilang. Jadi kita perlu cek ya, karena dia dibagi duanya di min pi per 4, apakah ya atau apakah h theta ini kontinu pada theta sama dengan min pi per 4 ya. Kenapa perlu ceknya di sana? Karena kalau kita lihat dari fungsi yang atas, berarti intervalnya min pi per 2 hingga min pi per 4. Dia kontinu, karena min pi per 2-nya nggak masuk. Kemudian untuk yang bawah juga sama alasannya. Tapi kalau di sini, karena dia lebih dari min pi per 4, si pi per 2-nya nggak masuk. Jadi dia tetap akan kontinu. Jadi cukup cari apakah di sini kontinu. Nah, yang pertama, kita perlu cek dulu limitnya ya. Jadi, yang pertama akan diselidiki apakah limit theta menuju pi per 4 dari h theta ini ada. Ya. Syarat yang pertamanya ini ya. Nah, kalau mau ngecek fungsi piecewise-nya punya limitnya gimana, kita cek dari limit kiri dan limit kanannya. Yang pertama, limit kirinya dulu ya. Limit theta menuju, maaf ini masih min pi per 4. Min pi per 4 dari kiri. Fungsinya kita pakai yang sebelah atas karena dari kiri. Itu 2 tangan theta plus 1. Ya, kalau kita substitusi, nanti jadinya 2 tangan pi per 4 tambah 1 ya. Seperti ini. Nanti dapatnya 2 tangan pi per 4, tangan min pi per 4. Ya, min pi per 4, berarti dia min 1 ditambah 1. Hasilnya 0. Limit kirinya hasilnya 0. Nah, kedua, limit theta menuju min pi per 4 dari kanan. Nah, kalau dari kanan kita pakai fungsi yang di bawahnya ya. Itu tangan k theta min 1. Ya, kalau kita substitusi nanti jadinya tangan min pi per 4 k min 1. Ya. Kemudian kalau teman-teman ingat syarat dari suatu fungsi punya limit di satu titik itu ketika limit kiri sama dengan limit kanannya. Jadi supaya dia kontinu dan limitnya ada, kita perlu sama denganin aja. Jadi yang limit theta menuju min pi per 4 dari kiri h theta itu harus sama dengan limit kanannya. Theta ya. Jadi ini dapat kita tuliskan di sini. Oke, 0 sama dengan tangan min pi per 4k dikurangin 1. Ya, jadi kalau seperti ini kita bikin ini harus jadi 0 ya. Supaya 0 berarti min pi per 4k min 1. Kalau dia 0 itu kan di ini ya, lipatan pi ya. Karena k-nya sudah dipakai, kita anggap aja ini pm. Ya, plus minus sebenarnya ya. Plus minus dengan m-nya di sini elemen dari bilangan bulat z. Seperti itu, berarti kita pindah ruas, min pi per 4k sama dengan 1 plus minus pi dikali m. Ya, dengan sama m-nya bilangan bulat. Ya, berarti k-nya itu sama dengan min 4 per pi dikali 1 plus minus pm. Oke, jadi setelah kita dapat K yang di sini sebagai formalitas aja, karena tadi kita sudah pengen cari ya, apakah dia kontinu. Berarti kita cari nilai fungsinya dulu, teman-teman. Itu H min pi per 4 ya. Oke, H min pi per 4, teman-teman pakai fungsi yang di atas. Jadinya 2 dikali tangan min pi per 4 tambah 1 yang sama dengan 0 nilainya. Ya. Jadi, karena limitnya, limit theta menuju min pi per 4 dari h theta, nilainya sama dengan h min pi per 4 atau sama dengan nilai di titik tersebut. Jadi, kita sudah bisa bilang h theta-nya ini kontinu di x sama dengan min pi per 4. Sehingga k yang kita cari adalah yang ini. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Yang pertama yang A. Dengan menggunakan definisi turunan, teman-teman,
Periksa apakah fx mempunyai turunan pada x sama dengan minus 1. Nah, jadi kalau kita lihat, karena dia mintanya di x sama dengan min 1, yang kita pakai fungsinya yang di atas ya. Oke, jadi dia minta dengan turunan. Definisi turunannya ini, turunan di suatu titik C, ini sama dengan limit x menuju C dari fx min fc dibagi dengan x minus C. C yang di sini adalah x sama dengan min 1 ya. Jadi f aksen min 1 sama dengan limit x menuju min 1. Fx yang kita pakai mutlak x dikurangin min 1 berarti seperti ini teman-teman ya, nilainya. Oke, dibagi dengan x minus seperti ini. Nah, kebetulan karena yang kita pakai itu ketika x-nya min 1, jadi mutlak x-nya dia akan berubah jadi minus x. Minus x yang ini min 1 ya, dibagi dengan x plus 1. Nah, ini kalau kita faktorkan minusnya, jadi limit x menuju min 1 min x plus 1 dibagi dengan x plus 1. Oke, jadi ini bisa kita coret sehingga hasilnya sama dengan min 1. Jadi, apakah mempunyai turunan di x sama dengan min 1? Ya. Jadi, kesimpulannya f aksen min 1 sama dengan min 1. Nah, pertanyaan B-nya, apakah setiap fungsi yang kontinu pada suatu titik pasti mempunyai turunan pada titik tersebut? Jelaskan. Nah, kalau dari fungsi yang sudah diberikan, seperti soal sebelumnya, kita mau cek kalau kontinu itu di perpotongannya teman-teman ya. Di sini perpotongan fungsinya ada di x sama dengan 1. Nah, kita mau cek dulu nih, apakah dia itu kontinu. Yang pertama, nilai fungsinya ketika f1 dia ada di sini. Ya, yaitu 2 min 1 kuadrat sama dengan 1. Nilai fungsinya ada. Syarat kedua, kita pengen cek nih limit kiri dari fx-nya. Ya, apakah sama dengan limit x menuju 1 dari kanannya. Ya, kita pengen cek juga. Kalau dari sebelah kiri, berarti kita pakai yang atas. Limit x menuju 1 dari kiri, mutlak x. Nah, ini sama dengan 1 ya. Oke. Kemudian untuk yang dari kanannya, fx-nya kita pakai yang bawah. Yaitu 2 min x kuadrat. Yang sama dengan 1. Jadi karena limit kiri dan limit kanannya sama, berarti limit x menuju 1 dari fx itu sama dengan 1. Dan ini sama dengan nilai dari f1. Jadi, dari sini kesimpulannya, fx kontinu di x sama dengan 1. Nah, karena dia kontinu, kita pengen cek juga nih, yang pertanyaan soal yang diragukan kan apakah dia punya turunan. Nah, berarti dengan definisi turunan juga teman-teman. Bedanya, ya, kita akan cek ya, akan diselidiki apakah fx punya turunan. Turunan di x sama dengan 1. Karena satunya ini ada di perpotongannya teman-teman. Sesuai dari definisinya, kita bakal deketin dari kiri dan dari kanannya. Yang pertama, kalau dideketin dari kiri, limit x menuju 1 dari kiri, definisinya ya, fx min f1 per x min 1. Nah, kita pakai x-nya itu yang di atas. Menuju 1 dari kiri, mutlak x dikurangin 1 dibagi x min 1. Karena x-nya menuju 1, mutlak x-nya kan jadi x ya. Sehingga ini sama dengan 1. Kalau dari kiri, kita deketin seperti ini. Nah, kalau dari kanan, apakah sama? Oke, masih sama. Fx min f1 dibagi x min 1. Nah, kalau dari kanan,
fx yang kita punya, kita pakai yang 2 min x kuadrat, teman-teman. Ya, jadi bukan mutlak x lagi. 2 min x kuadrat. F1-nya tadi 1 ya. Dibagi dengan x min 1. Oke, sorry, ini limitnya saya ditulis di sini ya, teman-teman. Kita pindah ke bawah sini. Limit x menuju 1 dari kanan. Kalau kita cek, 1 min x kuadrat. X min 1. Kalau kita faktorkan yang di atas, jadinya 1 min x, 1 plus x. Nah, ini dicoret, tapi sisa min 1 ya, teman-teman. Selanjutnya, kita masukin x-nya, yaitu 1. Nah, ternyata hasilnya itu minus 2. Sedangkan yang di atas, ini hasilnya 1. Jadi kalau seperti ini, teman-teman, ketika dengan definisi turunan, limit kiri dan limit kanannya beda atau nggak sama, kesimpulannya adalah f tidak terturunkan di x sama dengan 1. Jadi, kita geser lagi tadi. Apakah setiap fungsi yang kontinu di satu titik, tadi kontinu di x sama dengan 1, memiliki turunan? Jawabannya tidak ya. Alasannya seperti di sini. Jadi, jawabannya ini. Soal terakhir di edisi kita hari ini, nomor 4. Yang A, diberikan Y sama dengan ini, tentukan DY per DX. Nah, kita akan menggunakan aturan rantai untuk mencari turunan atau DY per DX-nya. Nah, kita bisa memisahkan dari paling dalamnya, teman-teman. Paling dalamnya itu ada X kuadrat plus X. Kita boleh misalkan ini jadi U. Nanti Y kita jadi apa? Y sama dengan sin cos kuadrat U. Seperti itu. Kemudian, dari sini apalagi yang kita misalkan? Kita bisa misalkan si cos U-nya. Jadi, cos U ini sama dengan V misalnya. Nah, setelah kita misalkan, Y-nya kita berubah lagi nih. Jadi, sin V kuadrat. Nah, dan yang terakhir yang kita bisa misalkan si V kuadrat. V kuadratnya misalkan sama dengan W. Jadi kita punya 3 pemisalan. Yang terakhir bentuknya Y sama dengan sin W. Nah, pertanyaannya, tadi DY per DX. DY per DX ini, dengan aturan rantai, ini bisa jadi apa? Yang pertama, dari sini kita bisa dapat DY per DW. Turunan Y terhadap W. Kemudian, ini perlu dikali dengan W-nya ini dalam V. Jadi dikali sama DW per DV. Kemudian kalau kita lihat lagi, V-nya ini dalam U. Oh, berarti kita bisa cari dV per DU. Dan yang terakhir, U-nya tadi dalam X. Jadi, DU per DX. Ya, ini notasi Leibniz seperti ini. Kalau dulu saya belajarnya seolah-olah kayak ini bisa dicoret. Sebenarnya nggak bisa, cuma ini seolah-olah ini bisa coret. Jadi tinggal DY per DX. Intuisinya seperti itu. Oke, selanjutnya kita cari turunan dari masing-masing yang di sini. Yang pertama, DY per DW. Nah, ini berarti ya turunan sin itu cos. Berarti jadi cos W. Kemudian DW per DV turunannya. Ini jadi 2V. Oke, kemudian DV per DU. DV per DU turunan cos U nih. Oh, jadi min sin. Gitu. Terus DU per DX. Jadinya 2X plus 1. Nah, sekarang kita tinggal kembaliin lagi pemisalannya dari akhir sampai awalnya. Nah, cos W-nya itu tadi V kuadrat. Oh, V kuadrat nih. Oke. Dikali sama V-nya yang kita ganti. V-nya itu adalah cos U. Nah, ini ada min sin U-nya itu, atau tetap dulu min sin U. Kenapa tetap dulu? Karena ini ada 2 cos U sin U. Kita bisa pakai sifat sin 2U kalau di sini. Jadi, dikali sama 2X plus 1. Nah, kemudian V-nya kita balikin. V-nya tadi cos U. Oh, berarti cos U kuadrat. Cos kuadrat U lah. Kita boleh tulis seperti ini. Dikalikan dengan minus sin 2U dikali sama 2X plus 1. Nah, baru nih, karena sudah tinggal U yang kita ganti, kita mau urutin. Jadinya, minusnya di depan, ya. Minus 2X plus 1-nya juga. Nah, jadi cos
cos kuadrat U-nya X kuadrat plus X ya, dikali sama sin 2U. Kita kaliin aja langsung ya. Jadi 2X kuadrat plus 2X. Jawaban yang A yang ini. Yang B, kalau tadi bentuk eksplisitnya kita bisa langsung dapatkan, tapi kalau seperti ini kita nggak bisa dapetin secara langsung. Jadi kita bakal pakai turunan implisit untuk mencari D kuadrat Y per DX kuadrat atau turunan keduanya. Nah, caranya gimana? Sebenarnya sederhana ya. Tinggal kita kasih kedua ruasnya ini D per DX. Ya. Ini turunan konstantanya, jadi di sininya 0. Nah, untuk yang sebelah kanan, D per DX dari 2X kuadrat, itu adalah 4X. Ya. Sedangkan untuk yang ruas kanan, kita seolah-olah turunin biasa, kayak gitu. Jadi 2 dikali 3, 6Y. Tapi karena dia nggak punya X, jadi kita tambahkan DY per DX. Sama dengan 0 di sini. Ya. Jadi, secara sederhananya, DY per DX yang kita cari dulu, ini akan sama dengan 4X per 6Y atau 2X per 3Y. Ini turunan pertamanya kita dapat. Nah, berikutnya karena itu maksudnya turunan kedua, sama kayak tadi langkahnya. D per DX dari DY per DX, D per DX dari 2X per 3Y. Ya. Ini yang kita pengen cari. Nah, ini bentuknya seperti U per V, teman-teman. Jadi, anggap aja U-nya sama dengan X, V-nya sama dengan Y. Nah, si 2 per 3-nya kita keluarkan aja, karena dia cuma koefisien di situ. Jadi, D per DX dari X per Y. Nah, turunannya seperti apa? Turunannya jadi, ya, kalau pakai bentuk U per V ini, jadinya U aksennya turunan X 1 dikalikan dengan V-nya Y dikurangin U-nya X. Nah, sekarang dikali sama DY per DX nih, turunan Y. Nah, dibagi dengan V kuadrat, yaitu Y kuadrat. Nah, kita sudah dapat bentuk seperti ini, tapi tadi kita punya nih DY per DX-nya itu sama dengan 2X per 3Y. Jadi karena masih ada DY per DX-nya, kita substitusi. Sehingga hasil akhirnya 2 per 3 Y min X dikalikan dengan 2X per 3Y dibagi dengan Y kuadrat. Nah, kalau kita sederhanakan 2 per 3 di atasnya 3Y kuadrat min 2X kuadrat dibagi dengan 3Y pangkat 3. Ya, atau seperti ini aja udah bagus ya, teman-teman. Jadi jawabannya ini. Oke, sekian dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Semoga bagus ya UTS-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Sobat AK, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Oh iya, dan jangan lupa follow Instagram kita juga ya. Terima kasih.